Halo Smantiers, kembali lagi nih di Peduli episode ketiga. Gak kerasa ya, perjalanan kita udah panjang banget. Dan sekarang kita udah di episode ketiga. Perkenalkan, aku Raditya Amnan selaku MC yang akan mendampingi kalian di episode ketiga ini. Di depan aku udah ada dua narasumber yang kece banget nih, yang siap memberikan insights yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Kita sapa dulu yuk narasumber kita. Halo Pak Rudi, halo Zulfa. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Pak Rudi mungkin? Oke, mungkin semuanya udah kenal sama saya ya. Mudah-mudahan. Ya. Terkenal nih. Oke, saya ulang lagi aja deh ya, biar nanti semua yang nonton ya barangkali nanti penontonnya nggak hanya dari Semanti, alumni gitu ya. Amin. Sama saya gitu. Oke, saya Rudi. Di sini saya sebagai pengajar, guru PJOK sudah sejak tahun 2017. Ya. Nah, ini sekarang saya kebetulan nih sama Radit dan kawan-kawan diundang hari ini. Kita akan sedikit ngobrol lah tentang isu-isu kesehatan mental. Ya, seperti itulah. Keren banget nih Pak Rudi. Mungkin bisa lanjut ke Zulfa nih. Lanjut ke narasumber saya nih. Ya, perkenalkan semuanya. Sebelum perkenalan, saya mungkin mau mengucapkan terima kasih dulu ke pihak sekolah dan yang pastinya OSIS SMA 3 Depok yang telah melaksanakan ini nih, program peduli yang masya Allah keren banget ya. Terima kasih juga kepada Pak Rudi nih yang udah mendampingi saya pada hari ini juga. Perkenalkan semuanya, nama saya Nisrina Zulfa Nur Ramadhani dan saya adalah murid dari kelas 10-3. Keren-keren banget nih narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya aku mau ngucapin makasih nih yang sebesar-besarnya atas antusiasme kalian dalam mengikuti perjalanan kami, mulai dari episode pertama hingga episode sekarang nih. Karena itu kami juga pengen bilang bahwa episode ketiga ini adalah episode terakhir dari Peduli nih. Jadi yang belum nonton episode 1 dan 2 bisa nonton terlebih dahulu episode tersebut, baru balik lagi ke episode kita ini. Tanpa berlama-lama lagi, let's jump into the topic. Oke, pertanyaan pertama nih ya Pak dan Zulfa. Menurut Bapak dan Zulfa, arti dari kesehatan mental itu apa sih? Dan sehat secara mental itu apa? Oke, jadi sehat secara mental ya. Menurut saya, berdasarkan apa yang sudah saya baca, jadi kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang ya secara sadar itu mengenali potensi dirinya ya. Kemudian secara sadar mampu menangani tekanan-tekanan yang ada dalam hidupnya, dan yang pasti juga dengan lingkungannya dia berkontributif, kemudian dia juga produktif ya. Jadi hiduplah hidupnya gitu ya, sehat mental ya. Begitu menurut saya, Radit. Kalau dari pandangan Zulfa nih gimana nih? Oke, siap nih. Tadi saya setuju banget juga dari pernyataan Pak Rudi. Itu menurut saya juga merupakan arti dari kesehatan mental yang pastinya sudah rinci sekali ya. Untuk menurut saya pribadi, kesehatan mental ya secara luas itu pastinya situasi atau kesejahteraan psikologis atau mental seorang individu yang bisa mungkin mempengaruhi pola pikir dan bahkan aktivitas mereka di kehidupan sehari-hari nih. Dan benar apa kata Pak Rudi, mungkin jika kita memiliki kesehatan mental yang baik, yang sehat, maka kita mengenali potensi diri kita sebaik mungkin, kita berdamai dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dan kita bisa mengendalikan emosi kita, baik itu emosi yang berpengaruh pada psikis maupun pada jasmani kita dengan baik juga. Berarti kesehatan mental ini artinya kita bisa mengenali potensi diri dan mengenali lingkungan kita ya, seperti itu. Oke, menurut Bapak dan Zulfa nih, apa dampak sehat secara mental dan tidak sehat secara mental kepada kehidupan kita di sekolah ini ya? Mungkin dari Zulfa dulu. Oke, baiklah. Dari yang sehat dulu nih ya mungkin ya. Oke. Dampak dari kita sehat secara mental. Menurut saya tak hanya di bidang akademik nih. Kalau yang jelas pastinya nih kalau kita sehat secara mental,
ketika kita melaksanakan tugas kita sebagai pelajar dalam bidang akademik, kalau dari awal kita udah optimis, kita udah yakin mental kita sudah sehat, pasti ketika kita mengerjakan tugas, ketika kita ada ulangan, kita akan enjoy dan itu bukan menjadi beban bagi kita. Sehingga kita menganggap sekolah ini adalah tempat yang baik untuk kita belajar dan mengetahui hal-hal baru gitu kan. Tapi nggak hanya itu, kesehatan mental juga bisa mengubah persepsi pelajar nih. Karena kadang kalau ada pelajar yang dari awal sudah memiliki persepsi atau mental yang tidak sehat, ketika mereka mendengar kata sekolah, mereka udah mungkin takut duluan, atau mungkin malas, atau merasa bahwa sekolah itu adalah tempat yang tidak aman bagi mereka. Jika kita udah sehat secara mental, otomatis kita bisa melihat sekolah itu sebagai tempat yang aman dan bahkan kita sebut rumah kedua gitu bahasanya ya. Dan pasti kebalikannya nih, kalau tidak sehat secara mental, tidak hanya akademik juga pastinya nilai bisa saja menurun dan kita bisa tidak semangat belajar, tapi juga mungkin secara lingkungan pertemanan, lingkungan sosial, jika kita tidak sehat secara mental, di lingkungan sekolah kita bisa merasa mungkin malah terancam dan bisa pasti mengefek terhadap kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Menurut saya sih ya. Ih, keren banget nih pendapat dari Zulfa nih. Keren. Mungkin dari Pak Rudi nih, Iya. apa pandangan dari Pak Rudi nih? Pandangan saya ya. Iya. Ini saya udah kena mental duluan nih. Ini Waduh. kan bahasanya kan kena mental. Jadi saya yang kena mental nih, ya. Jangan dong, Pak. Karena ternyata Zulfa ini luar biasa pengetahuan dan wawasannya Betul, luas Pak, sekali. betul. Saya juga Jadi nggak mengakui salah ya, Pak. mengundang Zulfa nih. Betul, Ya, betul. jangan sampai saya yang jomplang nih jadinya, ya. Jangan gitu, Pak. Oke, jadi gini. Tadi yang disampaikan Zulfa itu benar. Ya, hal-hal yang disampaikan Zulfa benar. Yang pasti secara mental ya, kalau sehat pasti hidupnya lebih bahagia. Pikirannya akan selalu positif. Ya, tadi Zulfa bilang bisa jadi kalau mentalnya nggak sehat, untuk ke sekolah aja takut. Ya, itu kalau udah ke sekolah takut, berarti itu pikirannya udah nggak ada yang positif tuh di sekolah. Ya. Bayangannya di sekolah apa? Mungkin ada pelajaran yang ditakuti, ya, atau mungkin ada guru yang ditakuti, atau malah takut ketemu temen gitu ya. Akhirnya jadinya sulit untuk bersosialisasi. Itu juga kan dampak-dampak dari mental yang tidak sehat ya. Kalau sehat yang pasti hidupnya bahagia, selalu berpikir positif ya. Kemudian juga jika mengalami kekecewaan atau kekesalan itu tidak berlama-lama ya, karena harus segera move on ya. Jadi tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya. Kemudian kalau di rumah hubungannya dengan orang tua baik, di sekolah dengan teman-teman baik, dengan guru-guru baik, seperti itu. Dan yang pastinya juga ke dirinya ya, untuk beraktivitas jadinya senang. Kalau tidur nyenyak ya, coba deh cek dirinya masing-masing. Selama ini kalau tidur di rumah nyenyak apa enggak ya. Jangan-jangan gak nyenyak itu bisa jadi indikasi juga tuh mentalnya agak-agak terganggu ya. Karena dengan kita selalu berpikir positif dan bahagia, kita lepas dari tekanan ya, di rumah waktunya istirahat, pasti kita bisa istirahat dengan tenang ya. Coba introspeksi diri, selama ini tidurnya kalau malam nyenyak nggak? Radit nyenyak nggak tidurnya kalau Wah, malam? kalau saya sih kadang nyenyak, Pak, tapi kadang juga kepikiran tugas sih, Pak. Nah, Aduh. itu dia. Kalau di Semanti kayaknya isunya ya, ini isu yang ini di anak-anak nih, nyampe ke saya soalnya gitu. Apa tuh, Pak? Kayak kalau di Semanti tuh tugasnya tuh banyak gitu ya. Sering begadang, jadinya ngerjain tugas gitu kan. Itu mengganggu mental nggak sih ke kalian gitu? Kalau misalnya mengganggu mental kalian, berarti ada baiknya juga kalian bicarakan hal tersebut, bisa ke orang tua, bisa ke, kalau di sekolah ya, bisa ke guru BK, ke wali kelas gitu. Gitu, Dit. Oke. Jadi nih kalau misalkan kita punya sehat mental nih, berarti kita akan bahagia dan dapat mendukung kita selama Betul di sekali. sekolah ya. Dan Iya. kebalikannya kalau nggak sehat secara mental, malah akan menghambat di sekolah. Betul sekali. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih, sebagai guru dan siswa, pendapat Pak Rudi dan Zulfa, bantuan apa dan dukungan apa yang sebenarnya setiap siswa harus dapatkan nih di sekolah Oke, nih? ini menarik nih. Ini sering menjadi pembicaraan ya di kalangan saya dengan Bapak Ibu guru. Kadang kita ngomongin gitu ya. Apa itu, Anak Pak? A, si anak B, kenapa sih dia lagi? Ya.
sebenarnya berangkatnya awalnya ya gimana supaya secara mental kesehatannya terjaga itu awalnya dari rumah dulu, Dit. Dari rumah. Dari ya? rumah dulu. Bagaimana bisa menciptakan suasana yang kondusif di rumah, ya hubungan dengan orang tua baik, ya. Jadi ketika keluar rumah pun, ya hatinya tenang, ya nggak bawa masalah, ya. Jadi ketika berkegiatan pun aktif jadinya, ya. Di sekolah ada layanan BK ya. Tapi jangan gini, jadi jangan pikirannya kalau ada apa-apa selalu ke BK, ada apa-apa selalu ke BK. Ada peran Bapak Ibu guru yang lain juga. Libatkan, nggak apa-apa, wali kelas gitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang lain. Atau contohnya kayak saya gitu ya. Saya terbuka dengan anak. Kalau ada anak-anak yang suka cerita sama saya ketika saya lagi di lapangan nih, lagi ngajar nih gitu ya. Kadang suka ada aja lah yang curcol-curcol sedikit gitu ya. Pasti saya terima apa yang dia sampaikan, ya kita sama-sama duduk bicara gitu ya. Kalau saya bisa kasih solusi, saya kasih solusi gitu ya. Atau saya arahkan jika memang saya tidak bisa membantu, ada yang bisa lebih membantu seperti itu. Artinya jangan pernah memendam masalah sendiri ya. Di rumah kalian punya orang tua, punya saudara, adik atau kakak, kalau ada yang bisa diajak bicara. Jadi berangkatnya pertama dari rumah dulu ya. Dari rumah. Ya, di rumah itu juga harus kondusif ya. Kemudian di sekolah kalau ada masalah ya berkaitan dengan akademik atau kesulitan-kesulitan yang lain ya libatkan guru ya. Ada guru BK, ada wali kelas, kemudian ada guru yang lain juga boleh kalian bercerita atau minta bantuan ya, seperti itu. Itu Zulfa dan Radit. Oke. Berarti kita nih harus mulai dari rumah dulu ya, kondusif Betul secara mental sekali. kita. Dan Betul. mungkin kalau ada masalah kita omongin ke yang bisa membantu. Betul. Gitu. Karena kadang gini, mungkin nggak terbiasa gitu ya ngobrol dengan orang tuanya sebagian gitu. Ada yang mungkin sudah biasa cerita dari kecil sama orang tuanya gitu. Kalau Radit sama Zulfa gimana? Di rumah sama orang tua sering ngobrol nggak? Kalau saya sih ada kadang seminggu mungkin 3 kali mungkin kayak ngobrol bareng dengan orang tua, gitu bercerita. Ya. Zulfa juga Alhamdulillah masih sih Iya. Pak. jadi Komunikasi masih. membangun sering. komunikasi pulang sekolah nih ya, capek misalnya, udah pulang sekolah langsung les, pulangnya malam langsung ngerjain tugas gitu ya, sempetin ngobrol sama orang tua ya. Jadi curhat sama orang tua tuh nggak apa-apa ya. Justru dengan kalian setelah sehari-hari beraktivitas gitu ya, melepas lelah gitu, bercerita dengan orang tua tahu kondisi anaknya gitu ya, tahu kondisi kalian, orang tua pasti akan membantu ya, pasti akan support ya. Orang tua yang baik itu pasti akan support. Tidak ada orang tua yang tidak mensupport anaknya. Jadi pertama berangkat itu untuk kesehatan mental dari rumah dulu. Kondusivitas kondisi yang ada di rumah itu dulu ya. Bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Seperti itu, Radit. Siap. Wih, keren banget nih. Kalau dari pandangan Zulfa, Nih saya nyamber dari Pak Rudi nih. boleh Dapat banget insight nih. nih, banyak banget nih. Pak Rudi udah menceritakan tentang dari pandangan guru ya. Saya senang nih dapat narasumber Pak Rudi nih yang wah kayaknya pengalamannya Ya, banyak kita banget. sharing Keren ya. banget nih, keren iya. banget pasti. Ya, kita sharing. Nah, dari pandangan saya sebagai siswi nih Pak ya, udah dari guru, dari siswi. Saya juga setuju banget, benar kata Pak Rudi. Kebanyakan masalah siswa dan siswi, mengapa mereka terlihat mungkin terkena tekanan mental, itu karena mereka itu dipendam. Itu mungkin salah satu faktor utama kenapa stres itu makin menumpuk dan mungkin mereka nggak enjoy ngerjain tugas itu karena itu dipendam. Dan seperti apa kata Pak Rudi, dimulai dari berangkat sekolah. Nah masalahnya pasti setiap siswa dan siswi memiliki keluarganya masing-masing yang unik dan memiliki mungkin kondisinya tersendiri. Jadi mungkin ada aja nih, alhamdulillah aku sama Kak Radit masih sering nih komunikasi sama orang tua. Tapi mungkin ada juga nih dari Semantiers yang jarang mungkin ngobrol sama ibu, sama ayah. Dan pada akhirnya merasa jika kita mau ngeluh atau mau mengeluarkan isi pikiran kita itu jadinya malu. Atau terkadang kayaknya, gak harusnya nih gue ngeluh, kok cemen banget sih gitu bahasanya. Sehingga kalau di sekolah lagi benar-benar banyak pikiran dan itu bisa mengefek kepada kinerja kita di sekolah, tapi justru malah kita pendem.
Dan itulah yang membuat kita ya semakin hari bisa aja mentalnya bukan semakin baik tapi semakin buruk. Dari memendamnya itulah dikarenakan ada stigma atau mungkin pemikiran yang cemen gitu kalau misalnya ngeluh atau mungkin cerita ke guru. Iya. Dan mungkin dari sekarang juga udah ada persepsi nih kalau bahasanya keluar masuk BK itu kayak ada apa sih gitu. Itu dia sih. Dari awal udah ada pemikiran atau citra yang buruk dari itu, padahal bimbingan konseling itu baik banget gitu. Teman-teman yang pengen berubah menjadi lebih baik itu secara akademik, mental, fisik pun silakan aja ke bimbingan konseling tanpa harus takut dikira ngapain sih kok Zulfa tiba-tiba ke BK, ada kasus apa gitu. Itu teman-teman santai aja gitu karena tidak hanya ini untuk kesehatan kita, ini juga menentukan masa depan kita di kedepannya, terutama di kehidupan sekolah ini nentuin banget. Jadi Smantiers jangan takut untuk cerita ke orang lain, minta bantuan. Pak Rudi ini kayaknya udah siap banget nih ya. Nanti mungkin ada nomor teleponnya. Mungkin bisa nih nanti dihubungi nih Pak Rudi ini. Boleh. Iya, jadi ini Zulfa nih tadi udah sedikit menyinggung nih, bener nih. Jadi stigmanya kalau dipanggil BK atau masuk ruang BK gitu ya, itu kayaknya anak-anak bermasalah aja. Betul sih Pak. Padahal enggak. Jadi jangan menganggap bahwa ruang BK itu ruang hukuman. Nah, itu jangan sampai deh, pokoknya jangan sampai ya. Jadi di situ ada Bapak Ibu guru, ada Bu Rika, ada Bu Dona, ada Pak Sudarmaji, ada Pak Iwan ya. Pokoknya ada guru BK di situ. Itu semua beliau-beliau itu bisa menjadi tempat kalian untuk konseling ya. Namanya aja bimbingan konseling ya. Jadi kalian boleh minta bimbingan, boleh konseling di situ. Jadi jangan berpikir tadi yang Zulfa bilang ya, kalau masuk ruang BK itu jadi kayak habis dihukum. Isinya cuma anak-anak bermasalah doang. Nah, jangan ya. Jadi fungsinya tidak hanya sebatas itu. Ya, terutama untuk studi lanjut juga ya, berkaitan erat, itu nanti kalian juga butuh arahan dan bimbingan dari konseling, dari bimbingan konseling dari BK seperti itu. Itu sih paling tambahan dari saya. Mungkin berarti kita harus terbuka ke orang yang mungkin bisa untuk membantu kita dalam permasalahan kita ini. Betul. Ya. Oke, selanjutnya nih. Bagaimana cara kita menempatkan diri di sekolah agar kesehatan mental kita ini tetap terjaga? Mungkin dari Zulfa nih. Oke, gantian dulu ya Pak. Iya, silakan Zulfa. Wah, boleh. Silakan Zulfa. Baik, bagaimana ya cara kita menempatkan diri kita di sekolah? Mungkin dari yang paling pertama ini pastinya kenali diri kita ya. Mungkin tujuan kita untuk sekolah itu apa, dan juga keinginan serta kebutuhan kita bersekolah itu apa. Karena untuk zaman sekarang nih, hal yang sering saya temukan, banyak orang yang masuk SMA favorit itu hanya karena bahasanya tuh, reputasinya itu bikin mereka terlihat keren, atau ya itu bergengsi aja sebenarnya. Ada juga yang merasa, wah tujuan aku pengen habis ini lulus langsung ke UI, langsung ke UGM, langsung ke ITB, dan itu menjadi tujuan utama. Jadi seakan-akan ke sekolah itu langsung di pikirannya habis lulus aku mau ke sini, dan nggak ada pikiran lain untuk mungkin belajar dari kesalahan, untuk menambah relasi, untuk lain sebagainya. Itu hanya dipersempit gitu bahasanya, untuk hanya ke PTN aja. Tapi sebenarnya teman-teman ya, Smantiers, menurut aku nih, agar kita sekolah dengan pikiran yang terbuka, dengan kesehatan mental yang baik, menurut aku jangan terlalu menempatkan kesuksesan orang lain nih, standar kesuksesan media dengan kemampuan dan kesuksesan diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kesuksesan itu luas ya. Gak hanya masuk ke PTN, gak hanya ranking 1, masuk eligible. Kesuksesan itu gak hanya pencapaian besar, tapi justru banyak hal-hal kecil dalam sekolah ini, mungkin pertemanan, terus sifat kita bagaimana, kita ini seru dan menyisakan banyak memori gitu. Jadi itu tuh juga merupakan kesuksesan juga bagi kita, nggak hanya dalam akademik doang gitu. Jadi Smantiers yang mungkin masih sering overthinking habis ulangan, tadi nomor 9 gue harusnya jawabannya A nih, itu jangan terlalu dijadikan sebuah masalah yang berlarut-larut hingga kalian itu lupa bahwa tujuan kalian bersekolah itu memang pada dasarnya belajar dari kesalahan, dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Dan ini juga kebetulan karena ada Pak Rudi ya, mungkin saya bisa
mengumpamakannya nih, kalau sekolah ini mungkin bagaikan maraton gitu ya. Ada Ya. garis start, ada garis finish. Iya. Ya, kita semua mulai di kelas 10 nih. Mulai. Nah, ada mungkin beberapa siswa yang pas mulai itu udah langsung nge-sprint, langsung lari. Dan itu larinya tuh melebihi kapasitas mereka. Mereka capek, mereka nggak mau minum, nggak mau istirahat dengan alasan kalau gue berhenti bentar di sini, gue bisa ketinggalan, gue bisa nggak masuk UI, gue nggak bisa lanjut ke garis finish. Kalau gue berhenti, gue harus start, langsung sprint, langsung lari secepat gue mungkin, dan habis itu gue bakal nyampe ke garis finish dengan sukses. Tapi kenyataannya nih, kita sebagai manusia ya kapasitas manusia kalau lari sekencang mungkin dari awal pasti lama-lama capek. Dan Habis. kadang Betul, Pak. kadang ada yang langsung mungkin bahkan tergelincir jatuh, dan diibaratkan mungkin nilainya yang tadinya naik terus jatuh langsung anjlok. Ada yang karena nge-sprint itulah, karena dia terlalu memaksakan diri di luar kapasitas dia dengan anggapan akan lebih cepat, akan mengalahkan teman-temannya. Justru itu menjadi senjata makan tuan yang bisa bahkan berefek nggak hanya di mental tapi juga kesehatan jasmaninya gitu, capek ya rasanya. Jadi teman-teman nih Semantiers, nggak apa-apa kalau di maraton ini jalan santai dulu aja, jaga temponya ya, sesuai dengan kapasitas kita aja. Kita yang penting adalah selesai sampai tujuan, nggak harus dengan stigma harus masuk PTN dan lain sebagainya. Gitu menurut saya. Berarti kita harus kenalin diri kita sendiri dulu ya, betul ya. Dan juga tetapin tujuan kita, dan juga jangan terpengaruh ya berarti sama kesuksesan orang lain. Mungkin malah termotivasi. Nah, betul banget itu. Oke, mungkin dari Pak Rudi sendiri apa itu? Oke, ini analoginya bagus banget nih. Ya, seperti lari maraton. Zulfa pernah lari maraton? Enggak. Jadi benar nih, analoginya tepat banget ya. Seperti lari maraton ya, dengan jarak yang sangat jauh ya. Bagaimana caranya kita bisa sampai finish ya dengan selamat. Ya, dengan selamat ya, karena yang namanya lari maraton itu juga perlu di dalamnya ada proses ya. Nggak mungkin kamu tadi Zulfa bilang dari awal sprint terus ya sampai finish, nggak mungkin ya, ada batasannya. Analoginya jadi tepat ya. Saya sering menemui gini, yang saya alami ya di pelajaran saya nih. Ada anak ya, beberapa anak yang merasa nilai 90 itu ya, nilai 90, saya nggak tahu ya, ini zaman dulu saya mah 90 itu udah bagus banget lah gitu. Sekarang 90 itu kayak nggak ada artinya. Gimana caranya pengennya dapat nilai itu 95, 96 dan seterusnya gitu ya. Standarnya. Tapi nggak mau mikirin gimana prosesnya, bagaimana cara mencapainya. Ya, tadi Zulfa juga udah bilang mau masuk ke sekolah favorit, contohnya kayak SMA 3. Ya, ini favorit banget emang sekolah ya, dari dulu ya. Ay, mantap deh. Oke, pengen masuk ke sekolah favorit ke SMA 3 contohnya. Ya, pertama mungkin tadi Zulfa bilang melihat sekolahnya keren, lulusannya banyak yang masuk PTN. Ya, kalau yang dilihat hanya itunya aja, emang kelihatannya wah saya masuk SMA 3 aja lah biar saya bisa masuk PTN. Tapi tahu nggak proses di dalamnya seperti apa? Ya, di dalamnya itu ada berbagai macam lika-liku ya, proses yang harus dijalani supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Kalian ambis boleh ya. Jadi punya target itu boleh banget ya. Justru dengan kalian punya target, kalian bisa memotivasi gitu ya. Boleh banget gitu. Cuman tetap dengan kapasitas kalian masing-masing. Jangan sampai kalian terlalu mengejar ambisi ya, terus lupa dengan lingkungan sekitar kalian. Kalian punya teman, punya keluarga ya, di mana kalian di situ bisa mencari kebahagiaan juga dengan mereka. Jadi nggak melulu tentang kalian punya nilai bagus gitu ya. Akibatnya apa? Tadi kata Zulfa, karena terlalu mengejar ambisi ya, nilainya mau bagus, tertekan, stres, ngelihat temennya sebelah dapat nilai 95, kita 90, stres ya. Jangan, bener, jangan ya. Justru introspeksi diri, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Saya nih ada beberapa tips ya. Ini nyambung dengan bidang saya, nggak apa-apa ya? Boleh ya, boleh, gitu ya. boleh. Jadi gini, kan pernah kita kegiatan atletik ya, Pernah ya. lari gitu ya. Itu saya agak tercengang. Ternyata anak-anak seusia kalian, ya, ini khususnya di SMA 3 ya. Ternyata
ketika disuruh lari 12 menit ya, itu belum satu keliling aja udah banyak yang capek. Ya, bener nggak? Bener sih, Pak. Bener ya? Bener. Ya, belum lari satu keliling udah capek. Ya, jadi ini berkaitan juga ya, kesehatan mental dengan kesehatan fisik ya, dengan kebugaran. Nah, nih ya. Jadi gini, salah satunya ya untuk kita supaya mental terjaga, kita bahagia dengan olahraga pun ya. Olahraga tuh nggak mesti lari ya. Kalau ada yang senang main badminton, ada yang senang main volley, ada yang senang main bola atau main apapun lah, silakan main, berolahraga, beraktivitas fisik. Karena apa? Nanti tubuh kita kalau kita beraktivitas fisik itu akan mengeluarkan hormon endorfin. Ya, itu yang membuat kita merasa bahagia, tenang, gak stres gitu. Ya. Kalau saya sih begitu ya. Jadi kalau saya lagi banyak pikiran nih, udah lari aja deh gitu. Ya, kalau saya gitu ya. Nah, kalian bisa cari yang lain apa? Ya, kalau senangnya main badminton, main bola, main basket dan lain-lain silakan ya. Itu tips dari saya. Jadi, selain kalian mencari kesenangan dengan teman-teman bermain, juga sebenarnya manfaat untuk kesehatan fisik. Ya, balik lagi nih. Kalau fisiknya sehat, bugar, insya Allah mentalnya juga sehat. Ya, seperti itu. Ih, keren banget nih. Ya. Oke. Satu lagi. Oh, iya, Jangan satu lupa. lagi. Boleh. Satu lagi, jangan lupa. Healing. Ya. Iya. Jadi jangan udah Senin sampai Jumat belajar ngejar target, Sabtu masih les. Ya nggak apa-apa sih, saya nggak ngelarang ya, boleh silakan. Tapi tetap perlu healing, istirahat, cari kesenangan, cari kegemaran. Maksudnya luangkan waktu untuk hobi kalian, ya, untuk mencari kesenangan supaya lebih bahagia hatinya. Seperti itu. Berarti boleh ya kita untuk mencapai tujuan kita, tapi jangan lupa untuk istirahat dan jangan memaksakan diri Betul kita. sekali. Betul sekali. Wah, keren dan bermanfaat banget ya guys ya. Semoga setelah kalian mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber, kalian dapat memiliki jiwa yang lebih sehat dan lebih baik ya. Karena ini episode terakhir nih, mungkin kesan-pesan Bapak dan Zulfa untuk podcast kita ini apa ya, Pak ya? Siapa dulu? Dari Bapak dulu. saya dari dulu. Bapak. Oke. Dari Bapak. Oke. Oke, ini sekarang namanya peduli ya. Betul. Karena betul. sedang mengangkat temanya Kesehatan mental. Ya. Ini kemajuan nih ya, program podcast ini suatu kemajuan. Sekarang podcastnya bukan hanya berbasis audio ya, tapi juga video. Ya, artinya bisa dinikmati untuk yang anak seneng belajar secara visual juga. Ya, karena kan anak ada yang seneng visual, ada yang senangnya audio, ada yang senangnya bergerak kinestetik. Ya, gitu. Dengan adanya program podcast ini kemudian mengangkat isu-isu yang sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kalian ya. Mudah-mudahan dengan ada program podcast ini juga menambah wawasan buat kalian, bisa membuat kalian terinspirasi ya dari narasumber-narasumber yang menyampaikan pendapat dan materinya. Mudah-mudahan kedepannya akan selalu ada program podcast ini OSIS ya? OSIS. Podcast yang dijalani oleh programnya melalui OSIS ya, seperti itu. Gitu Radit. Keren banget, Setuju Pak. banget sih. Mantap. Maju terus podcast Manti. Jaya, Amin. jaya. Amin. Kalau dari Zulfa, Pesan dan harapan nih Betul. buat podcast ya. Kesan saya dari awal ya, walaupun saya baru masuk, saya tuh udah sering banget mantengin nih podcast Manti, makasih nih gitu, ngeliat Zulfa. YouTube-nya keren abis gitu. Terus untuk kesannya, pesan ya. Tadi kesan udah ya. Pesan dan harapannya yang pasti jangan memberhentikan podcast ini ya. Semoga terus lanjut ya. Saya suka ngeliatnya. Amin. Ya, Betul. semoga terus juga anak Semanti produktif dan juga mengambil semua ini menjadi pelajaran. Karena udah banyak narasumber ya. Sepanjang ini Betul. udah banyak narasumber, udah banyak juga pikiran-pikiran yang ditukar di sini, dan dari situ udah banyak mungkin referensi dan juga ide-ide yang bisa teman-teman Semantiers ambil di sini. Mungkin itu aja sih. Oke, makasih banyak nih Pak Rudi, Sama-sama. makasih banyak Zulfa atas kesempatan dan waktunya buat sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kami Podcast Peduli pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ditonton.
Jangan lupa sampai habis. Jangan lupa subscribe.